Pemirsa, terlihat 400 drone Iran memasuki wilayah Tel Aviv. Serangan ini merupakan balasan Iran atas serangan Amerika Serikat Israel yang sebelumnya menyerang sekolah dasar di Iran yang menyebabkan ratusan siswa tewas. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah di Tel Aviv dengan beberapa bangunan dan juga infrastruktur terkena dampak dan puluhan tentara militer Israel dilaporkan tewas. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Lebanon. Kerusakan terjadi di Beirut dan Lembah Beka. Di Beirut, ledakan kuat merusak bangunan dan kendaraan di kawasan permukiman. Sementara di Lembah Beka, Lebanon Timur, sebuah bangunan hancur. Selain itu, 10 orang dari satu keluarga dilaporkan tewas. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Israel dan Hizbullah. Ketegangan memicu eskalasi konflik di Lebanon. Tujuh orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan dahsyat yang terjadi di dekat pantai Ramlet Al-Baida, Beirut, Lebanon. Pemirsa, ledakan dahsyat terjadi di dekat pantai Ramlet Al-Baida, sebuah kawasan tepi laut yang ramai di Beirut, Lebanon. Serangan mengakibatkan 7 orang tewas dan sedikitnya 21 orang terluka. Selain itu, sejumlah kendaraan juga hancur. Lokasi serangan tersebut juga dekat dengan tenda-tenda pengungsi yang mencari perlindungan di pantai setelah meninggalkan rumah mereka karena perintah evakuasi Israel. Militer Israel belum memberikan komentar terkait dengan serangan tersebut. Pemirsa, militer Israel terus lancarkan serangan udara ke Beirut, Lebanon, menyebabkan sedikitnya 634 tewas. Bahkan Menteri Pertahanan Israel mengancam memperluas operasi militernya di Lebanon jika Hizbullah terus menyerang. Rekaman menunjukkan kepulan asap hitam tebal membumbung setelah suara ledakan mengguncang area permukiman warga di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Sebelum serangan terjadi, militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi dan mengumumkan gelombang serangan baru menargetkan sejumlah lokasi yang diklaim terkait kelompok Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di seluruh negeri sejak 2 Maret mencapai 634 orang dengan lebih dari 1.500 orang terluka. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memperingatkan pada hari Rabu bahwa Israel akan memperluas operasi militernya di Lebanon jika pemerintah Lebanon gagal menghentikan serangan Hizbullah terhadap Israel. החיזבאללה שיגר אתמול מטחי ירי כבדים לעבר מדינת ישראל. צה"ל הגיב בעוצמה בדחיה ומול יעדים של חיזבאללה ברחבי לבנון. אני הזהרתי את נשיא לבנון שאם ממשלת לבנון לא יודעת לשלוט על השטח ולמנוע מהחיזבאללה לאיים על יישובי הצפון ולירות לעבר ישראל, אנחנו ניקח את השטח ונעשה את זה בעצמנו. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להיערך להרחבת פעילות צה"ל בלבנון ולהשבת השקט והביטחון ליישובי הצפון. אנחנו הבטחנו שקט וביטחון ליישובי הצפון, וכך בדיוק אנחנו נעשה. Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan sejak 2 Maret setelah Hizbullah mengumumkan intervensinya dalam konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan terluka dan tewas usai serangkaian serangan terbaru Iran.
Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari tidak muncul di publik. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan Netanyahu masih menjalankan tugasnya dan mengeluarkan pernyataan resmi pada 7 Maret. Portal resmi pemerintah Israel juga mencatat ia mengunjungi lokasi serangan di Beersheba sehari sebelumnya. Militer Iran sebelumnya juga pernah menyatakan nasib Netanyahu tidak jelas setelah dugaan serangan. Namun pernyataan itu segera dibantah oleh kantor Perdana Menteri Israel sebagai berita palsu. Pemirsa, di tengah perang yang masih berkecamuk melawan Iran, Israel masih saja menggempur warga Gaza Palestina. Serangan Israel yang menyasar warga Gaza yang hendak berbuka puasa menewaskan 1 orang. Serangan udara kembali mengguncang wilayah Gaza, Palestina. Militer Israel menghantam kamp tenda pengungsi Palestina di bagian barat kota Gaza pada Rabu malam. Serangan terjadi saat para pengungsi tengah menjalankan ibadah dan bersiap berbuka puasa di bulan Ramadan. Akibat serangan ini, 1 orang meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka. Pemukim ilegal Israel menghalangi akses jalan di Wadi Sair, Hebron, tepi barat. Mereka menghalangi lalu lintas dengan melemparkan batu ke tengah jalan. Batu-batu besar dilemparkan pemukim ilegal Israel ke tengah jalan di rute Wadi Sair, tepi barat. Selain batu, mereka juga meletakkan ban mobil bekas di jalanan agar tidak bisa dilalui kendaraan. Pemirsa, pesawat bomber milik Amerika Serikat bersiap untuk melancarkan serangan ke Iran. Pesawat berjenis B-1 ini mengangkut puluhan rudal berukuran besar. Dalam video terlihat beberapa pesawat bomber B-1 milik Amerika Serikat sedang memuat rudal berukuran besar. Puluhan rudal berukuran besar ini dimuat ke dalam pesawat di pangkalan militer Amerika Serikat di Inggris. Rencananya pesawat itu akan segera berangkat untuk melancarkan serangan ke Iran. Amerika Serikat merilis rekaman serangan udara yang diklaim menargetkan pesawat militer Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengklaim telah memenangkan perang atas Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang memperlihatkan pasukan Amerika menghantam pesawat militer Iran. Dalam video tersebut nampak sebuah pesawat meledak dan terbakar akibat terkena serangan. CENTCOM menyatakan operasi militer dilakukan bersama Israel terus menekan kemampuan militer Iran khususnya di sektor udara. CENTCOM pun menyebut kemampuan udara Iran terus melemah dari hari ke hari. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah memenangkan perang atas Iran. Trump juga mengklaim berhasil menghancurkan sistem pertahanan dan pabrik-pabrik rudal Iran. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. It's a tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. Sebelumnya, CENTCOM juga merilis rekaman menunjukkan pasukannya menyerang kendaraan dan amunisi militer Iran seiring berlanjutnya operasi gabungan dengan Israel melawan Teheran.
AS mengklaim sejak 24 jam pertama operasi Epic Fury, serangan rudal balistik dan drone Iran telah menurun drastis. Dua orang pemuda melakukan aksi meresahkan menyalakan petasan sambil mengendarai motor di Lamongan, Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Mengendarai sepeda motor dan nekat